Perkenalkan, nama saya Mason Robert Alik, NIM 03191049 dari program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan ini saya kembali akan menjelaskan sedikit materi mengenai uji impact. Kita mulai dari dasar teori atau definisi. Ya, dasar teori. Uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat, di mana pengujian impact merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Ini berbeda dengan pengujian tarik dan kekerasan, di mana dilakukan beban itu secara perlahan-lahan. Pengujian impact sendiri merupakan sebuah simulasi untuk kondisi operasional material yang digunakan dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan, melainkan secara tiba-tiba. Dasar pengujian impact adalah penyerapan energi potensial dari beban yang berayun dari suatu ketinggian dan menumbuk benda yang diuji tersebut sampai mengalami patahan atau deformasi. Pada pengujian ini banyak energi yang diserap oleh bahan untuk terjadinya patahan. Setelah benda uji patah akibat deformasi, bandul melanjutkan ayunan sehingga posisi H atau end of swing. Suatu material dikatakan tangguh bila memiliki kemampuan menyerap beban kejut yang besar tanpa terjadi retak atau terdeformasi dengan mudah. Pengujian impact energi yang diserap oleh benda uji biasanya dinyatakan dalam satuan joule dan bisa terbaca dalam skala atau dial. Metode atau jenis uji impact sendiri ada dua, yaitu Charpy dan Izot. Charpy merupakan metode pengujian impact dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal dan arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan. Beberapa kelebihan metode Charpy: 1. Pengujian lebih akurat, pengerjaan lebih mudah dipahami, menghasilkan tegangan uniform di sepanjang penampang, dan waktu pengujian juga singkat. Akan tetapi kekurangannya, spesimen dapat bergerak atau bergeser pada saat terjadi tumbukan di pengujian. Yang kedua, ada metode Izot. Metode pengujian ini merupakan metode dengan meletakkan spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah takikan. Kelebihannya, spesimen tidak mudah untuk bergeser dan dapat menggunakan spesimen dengan ukuran yang besar. Akan tetapi kekurangannya, pembebanan hanya dilakukan pada salah satu ujung spesimen sehingga mendapatkan hasil pengujian yang kurang baik, dan patahan juga kurang baik, dan waktunya juga sedikit lebih lama. Berikut adalah gambar dari tampilan di mana kita meletakkan spesimen yang akan diuji. Sebelah kiri adalah gambar dari metode Izot dan sebelah kanan adalah metode Charpy. Selanjutnya kita akan fokus. Di sini saya fokus pada metode Charpy yang sering digunakan, yang dimana pada penelitian spesimen uji diletakkan mendatar dengan ditahan di bagian ujung-ujungnya oleh penahan, kemudian pendulum itu tadi ditarik ke sesuai dengan posisi yang diinginkan atau ketinggian yang diinginkan. Setelah itu pendulum dilepaskan dan mengenai tepat pada bagian belakang takikan dan atau sejajar dengan takikan. Pada saat pendulum dinaikkan sampai pada ketinggian H, kemudian dari posisi ini pendulum dilepaskan dan berayun bebas mengukur spesimen hingga patah, dan pendulum masih terus berayun sampai ketinggian H2, maka energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen dapat dihitung dengan rumus E sama dengan P dalam kurung H1 dikurang H2, dan tinggi pendulum sebelum dan sesudah dijatuhkan H1 adalah H1 dikurang H2 dapat dinyatakan dengan sudut. Maka energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan P dikali D dalam kurung cos beta dikurang cos alpha dikurang L, dimana keterangannya dari simbol-simbolnya
dalam persamaan rumus uji impact. E adalah energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen, P berat pendulum, D jarak sumbu pendulum dengan pusat gaya berat pendulum, alpha sudut pendulum sebelum menjatuhkan, beta sudut pendulum setelah mematahkan spesimen, L energi yang hilang, H ketinggian spesimen pada end-fill. Dan energi yang hilang dapat dihitung dengan cara mengangkat pendulum sampai tinggi maksimum dan dilepaskan tanpa ada spesimen, maka energi yang hilang dapat dihitung dengan E sama dengan P dikali D cos beta dikurang alfa alpha. Dan kekuatan impact juga dapat nilai kekuatan impact dapat dicari dengan persamaan K, yaitu kekuatan impact sama dengan F dibagi A, itu beban dibagi luas permukaan patahan spesimen. Jenis-jenis patahan sendiri secara umum dibagi 3 dalam uji impact, yaitu berserat, granular, dan campuran. Berserat adalah mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan logam yang ulet ditandai dengan permukaan patahan yang berserat yang menyerap cahaya dan sehingga berpenampilan buram. Patahan granular itu merupakan dihasilkan dari mekanisme pembelahan pada butir-butir di bahan logam yang rapuh, brittle, ditandai dengan permukaan patahan yang datar dan mampu memberikan daya pantulan cahaya yang tinggi. Dan ketiga yaitu patahan campuran, yaitu merupakan gabungan dari berserat dan granular. Patahan juga ada yaitu patahan getas dan patahan ulet. Dan menurut pengertiannya merupakan fenomena pada material yang diawali terjadinya retakan secara cepat dibandingkan patahan ulet tanpa deformasi plastis terlebih dahulu dan dalam waktu yang singkat. Dan patah ulet merupakan patahan yang diakibatkan oleh beban statis yang diberikan pada material. Jika beban dihilangkan maka penjalaran retakan berhenti. Pada ulet ini ditandai dengan penyerapan energi disertai adanya deformasi plastis yang cukup besar di sekitar patahan sehingga permukaan patahan nampak kasar, berserabut, dan berwarna kelabu. Contoh soal uji impact. Diketahui dilakukan pengujian terhadap material dengan ketebalan 1,25. Dilakukan pengujian dengan metode Charpy di mana mesin uji impact memiliki panjang lengan pendulum 0,6410 meter dan massa pendulum 25,68 kg digunakan untuk uji sampel baja. Pengujian dilakukan dengan sudut awal sebesar 146,5 derajat dan setelah menumpuk benda uji sudut yang terbentuk sebesar 113,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Diketahui tadi ya, masanya pendulum 25,68 kg dan R atau D di sini D yaitu 0,64,90 meter tadi lengan pendulum itu tadi, dengan alfa tadi yaitu H1 sudut di awal tadi H1 146,5 derajat dan beta adalah sudut akhir yang terbentuk dari H2 113,5 derajat dan dimasukkan dalam persamaan rumus diperoleh perhitungan sebesar 71,07 Joule untuk energi yang diserap pada sampel baja pada saat pengujian. Sekian penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.